bantu like, komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mufidah Syawi, NIM B1B1222030. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negara Makassar, Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pharmaceutical industry atau farmasi industri. Sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Apoteker Safarudin Magister Sains selaku dosen mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Industri farmasi. Industri farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/per/Romawi 12/2010 adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Industri farmasi harus membuat obat sesuai aturan CPOB agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan konsumen baik karena ketidakamanan, ketidakefektifan, maupun mutu obat yang substandar. Aspek-aspek CPOB. Ada beberapa aspek CPOB atau cara pembuatan obat baik. 1. Manajemen mutu. 2. Personalia. 3. Bangunan dan fasilitas. 4. Peralatan. 5. Sanitasi dan hygiene. 6. Produksi. 7. Pengawasan mutu. 8. Inspeksi diri dan audit mutu. 9. Keluhan dan penarikan produk. 10. Dokumentasi. 11. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. 12. Kualifikasi dan validasi. Prinsip produksi. 1. Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 2. Memenuhi ketentuan CPOB yang memenuhi persyaratan mutu. 3. Memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Selanjutnya kita masuk ke alur produksi CPOB atau cara pembuatan obat baik. Simak video berikut ini. Salah satu personel industri memasuki ke ruangan penimbangan untuk menyiapkan bahan yang akan ditimbang dan melakukan penimbangan. Setelah itu dilakukan pengontrolan mesin dan mengecek tekanan untuk kontrol ruangan bahan yang sudah ditimbang. Lalu disiapkan tangki pencampuran untuk semua bahan dan disatukan pada tangki bagian bawah untuk mengeluarkan produk sampai benar-benar tepat. Setelah itu diatur suhu dan dicek suhu untuk ruangan pencampuran, lalu dilakukan pengecekan suhu untuk produk. Jika semua bahan sudah siap, bahan dicampur di dalam alat pencampuran. Personel tersebut melakukan pengontrolan pada mesin pencetakan.
Proses pencetakan tablet. Tablet diproduksi dengan metode granulasi basah, granulasi kering, atau kompresi langsung. Metode ini terdiri dari serangkaian langkah, proses unit penimbangan, penggilingan, pencampuran, granulasi, pengeringan, pemadatan, pelapisan, dan pengemasan. Proses strip atau proses pengemasan. Proses pengemasan merupakan tahap akhir pada proses produksi yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan umur simpan pada suatu produk. Proses penyalutan. Penyalutan tablet pemakaian suatu pencampuran penyalutan pada sejumlah tablet yang bergerak dengan menggunakan udara panas untuk mempermudah penguapan pelarut. Proses pengisian kapsul. Kapsul adalah sediaan yang mengandung satu macam bahan obat atau lebih yang dimasukkan ke dalam cangkang atau wadah kecil yang umumnya dibuat dari gelatin. Proses pengisian sediaan cair. Sediaan cair berupa larutan, suspensi, dan emulsi. Obat sediaan cair umumnya dikonsumsi melalui oral dan digunakan untuk pasien yang sulit menelan obat, misalnya anak-anak. Pengujian kelembaban atau uji stabilitas. Uji stabilitas merupakan salah satu parameter kualitas dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Pengujian pH. Uji pH terhadap sediaan bertujuan untuk mengetahui keamanan dari sediaan tersebut pada saat digunakan. Pengujian konduktivitas. Uji konduktivitas sediaan digunakan untuk mendeteksi keberadaan ion asing pada sediaan yang memperlancar aliran arus listrik pada sediaan. Pengujian kekerasan. Uji kekerasan tablet dapat didefinisikan sebagai uji kekuatan tablet yang mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan, yang diukur dengan memberi tekanan terhadap diameter tablet. Pengujian waktu hancur. Waktu hancur merupakan salah satu uji fisik sediaan tablet. Pengujian ini bertujuan untuk menjamin bahwa tablet akan hancur pada cairan tubuh sehingga akan tersedia dalam bentuk molekulernya. Pengujian kerapuhan. Uji kerapuhan tablet merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Pengujian kebocoran strip. Salah satu tujuan pengemasan adalah untuk melindungi obat tersebut di mana stabilitas obat yang dikemas harus selalu terjaga, sehingga obat yang akan dikonsumsi oleh konsumen terjamin secara kualitasnya. Oleh karena itu, deteksi kebocoran kemasan blister ini sangat penting demi menjamin kualitas obat tablet atau kapsul.
Apa sih peran apoteker dalam industri farmasi? Apoteker adalah seorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lainnya yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. Peran apoteker. Apoteker sebagai penanggung jawab produksi, kepala bagian produksi, manajer produksi, seorang apoteker yang terdaftar dan terkualifikasi memperoleh pelatihan yang sesuai, memiliki pengalaman paling sedikit 5 tahun bekerja di bagian produksi pabrik farmasi, memiliki pengalaman dan pengetahuan di bagian pembuatan obat dan perencanaan produksi, pengetahuan mengenai peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat, CPOB, penguasaan bahasa asing yang baik, serta keterampilan dalam kepemimpinan yang membuktikan dengan sertifikasi lembaga yang ditunjuk. Apoteker sebagai penanggung jawab pengawasan mutu atau quality control. Pengawasan mutu merupakan bagian yang penting dari CPOB untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Pengawasan mutu mencangkup semua kegiatan analitik yang dilakukan di laboratorium, termasuk pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian bahan awal, produk ruahan dan produk jadi. Kegiatan ini juga mencangkup uji stabilitas, program pemantauan lingkungan, pengujian yang dilakukan dalam rangka validasi, penanganan sampel tertinggal, penyusun dan memperbaharui spesifikasi bahan, produk, serta metode pengujiannya. Apoteker sebagai penanggung jawab pemastian mutu atau quality assurance. Seorang penanggung jawab pemastian mutu atau manajemen mutu. Quality assurance adalah seorang apoteker yang terdaftar dan terkualifikasi, memperoleh pelatihan yang sesuai, memiliki pengalaman praktis yang memadai dalam bidang pembuatan obat dan keterampilan manajerial sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas secara profesional. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi farmasi industri. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan banyak orang. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum